Assalamualaikum teman-teman. Kembali kepada video saya. Jadi sekarang itu sudah sekitar hampir jam 10 malam waktu Inggris dan mungkin hampir jam 5 waktu Indonesia. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang eh, pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya oleh teman-teman bidan di Indonesia. Salah satunya adalah boleh nggak sih bidan di Inggris itu mengoperasikan USG? Jawabannya adalah boleh. Boleh ya. Jadi di Inggris itu ada yang namanya midwife specialist sonographer. Tuh. Nah, mungkin terkait jenis-jenis spesialis bidan atau spesialis midwife di UK akan saya bagikan di video yang berbeda. Tapi di video kali ini saya mungkin akan memberikan sedikit perspektif saya tentang bidan yang mengoperasikan USG di Inggris gitu. Nah, kalau dari hasil saya diskusi kemarin dengan teman saya dari Broomfield Hospital, jadi dia bidan yang kerja di VK Bersalin atau kalau di sini namanya labor ward di hospital, dia cerita bahwa oh ya bidan di sini tuh bisa mengambil training untuk mengoperasikan USG gitu. Dan itu trainingnya legal, trainingnya itu memang disediakan oleh organisasi profesi. Jadi kayak IBI dan POGI-nya di UK itu saling bekerja sama untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengoperasikan USG. Kalau di sini namanya IBI itu Royal College of Midwife (RCM). Kalau POGI-nya UK itu namanya RCOG atau Royal College of Obstetrics and Gynecology gitu ya. Nah, mereka ini sering banget ngadakan pelatihan-pelatihan bareng teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar mungkin untuk bidan gitu ya, maternity service provider, seluruh tenaga kesehatan yang memang dia itu memberikan pelayanan di bidang maternitas, mereka sering mengadakan pelatihan bareng, termasuk misalkan uh, bridge birth presentation, jadi persalinan sungsang, kemudian komunikasi untuk tenaga kesehatan dan lain sebagainya, banyak lah gitu. Nah, saya juga pernah sempat nemu di websitenya mereka juga, baca iklannya juga, training untuk USG ini sering diadakan. Dan itu memang uh, ya berbayar sih ya, berbayar. Dan sudah ada di develop gitu loh kurikulumnya. Dan uniknya di sini itu yang bisa mengoperasikan USG itu kalau di Indonesia kan mungkin terbatas SPOG atau dokter umum gitu ya. Dan dokter umum pun itu mungkin nggak semua juga bisa mengoperasikan USG, terutama mungkin untuk screening kehamilan gitu ya. Karena kalau saya pernah sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang setelah menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran, kemudian profesi dokter gitu, mereka cerita bahwa ya nggak semua rotasi opjin kan cuma berapa minggu mbak gitu kan, dan itu mungkin nggak semua dari kita itu dapat kesempatan untuk periksa USG secara langsung ke ibu hamil gitu. Jadi mungkin juga nggak banyak juga ya GP atau dokter umum di Indonesia yang bisa men-screening, bisa mengoperasikan alat USG kecuali mereka mengambil pelatihan tambahan gitu. Ya nggak sih? Ya ini sekedar ini aja sih gitu kan, apalagi belum lagi kalau misalkan sekarang kan kayak center-center pendidikan kedokteran itu kan banyak banget ya, dengan jumlah ibu hamil yang ada, kemudian dengan alat yang ada gitu, bisa memastikan nggak setiap misalkan dokter umum itu dalam pendidikannya itu mendapatkan kesempatan untuk periksa hamil dengan USG kayak gitulah gitu. Mungkin akan diprioritaskan bagi yang PPDS opsinya dan lain sebagainya gitu ya. Oke lah, balik lagi ke setting UK. Jadi di UK itu yang saya pelajari adalah mereka sangat terbuka terkait keilmuan. Jadi tidak mengkotak-kotakkan gitu teman-teman. Mereka itu sangat istilahnya ini ilmunya ini dibuka, tapi dengan batasan-batasan yang tegas gitu loh. Tahu nggak kayak di kita kan mungkin kayak masih abu-abu gitu kan, ranah kompetensinya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kurikulumnya yang mana itu memang misalkan ini USG obstetri dasar yang bisa diajarkan kepada bidan atau GP, bahkan radiografer. Radiografer itu bisa untuk memberikan pelayanan USG bagi ibu hamil. Dan itu mereka juga kalau misalkan berminat mereka bisa ikut trainingnya gitu. Nah, uh,
mereka akan mengadakan pelatihan, kemudian kalau saya baca lagi itu ada kurikulumnya, mereka itu kayak apa namanya, jelas gitu loh, mana yang boleh dilakukan oleh di primary care, kemudian mana yang nantinya perlu dirujuk ke veto maternal gitu. Nah, kalau misalkan saya kayak compare di Indonesia kan masih belum seterbuka itu ya, maksudnya kayak keterbukaan ilmu itu nggak sampai yang kayak di sini gitu loh. Kita mungkin masih ada kayak batasan-batasan atau pengkotak-kotakan ilmu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau saya belajar di Inggris ini bener-bener kayak profesi kesehatan tuh banyak banget. Nanti kapan-kapan saya jelaskan lah ya, banyak profesi kesehatan yang nggak ada di Inggris ada dan di Indonesia nggak ada. Dan itu tadi salah satunya ya, akses untuk saling berbagi ilmu itu mereka sangat terbuka dan sangat welcome. Terkait seniority sih mungkin kayak ada, tapi nggak sebegitu kental atau sebegitu ketara kayak di Indonesia atau gitu teman-teman. Nah, yang menarik adalah ketika saya pernah ngobrol gitu kan sama salah satu rekan, dia itu backgroundnya adalah manajemen bisnis gitu kan. Nah, kemudian menariknya ketika saya diskusi terkait ini, terkait USG di Indonesia gitu, yang mana mungkin ini kayak sudah banyak yang tahu lah ya, kalau misalkan bidan-bidan di Indonesia itu banyak juga yang bisa mengoperasikan USG meskipun kayak nggak ada pelatihannya atau mungkin di pendidikan nggak diajarkan gitu ya. Dan mostly mungkin rata-rata mereka adalah dapat training dari mungkin perusahaan penyelenggaranya atau mungkin organisasi-organisasi tertentu gitu kan. Nah, kalau dari kacamata teman saya yang manajemen bisnis tadi gitu, dia bilang gini, ya iyalah, ya pasti gitu. Kalau saya yang bagian yang punya perusahaan, ya saya bakalan ngajari bidan lah gitu, dia bilang. Ya sekarang untuk menciptakan sebuah alat gitu ya, itu perusahaan keluarkan berapa miliar uang gitu kan untuk trial error sebuah alat, kemudian apa namanya, marketingnya, bayarin tenaga kerjanya, kemudian operasional dan lain sebagainya gitu, bahan bakunya gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan ya kita, atau misalkan target penjualannya dia cuma misalkan terbatas di SPOG aja, atau misalkan dokter umum aja, ya mungkin nggak bisa menutup biaya produksinya dia gitu loh. Mungkin untungnya dia, marginnya dia juga nggak terlalu banyak. Nah, bidan kan jumlahnya banyak gitu di Indonesia, ya itu bisa jadi sasaran target mereka lah kayak gitu. Kalau misalkan memang itu nggak diajarkan ke bidan melalui mungkin training-training yang formal, ya perusahaan bakalan ngebikin sebuah acara atau training untuk ngajari mereka. Kan mereka, kan aku yang bikin alatnya, ya aku tahu lah gimana cara mengoperasikannya, kayak gitu. Itu mungkin kayak oh iya ya, ya bisa jadi juga gitu. Karena kalau kita lihat juga kayak banyak banget juga kan kayak apa namanya, marketing atau mungkin sales-sales yang menjual alat-alat seperti itu gitu ya, apalagi mungkin di kayak private klinik dan lain sebagainya gitu. Tapi ini kemarin juga kalau misalkan saya habis dari Kalimantan kemarin juga kan ya, saya melihat juga mungkin ya kalau misal ada perlunya juga gitu, para bidan itu dibekali cara untuk USG, untuk men-screening lah paling enggak tuh ya, screening untuk kehamilan resiko tinggi, sehingga itu bisa dideteksi lebih awal, sehingga ketika melakukan rujukan itu bisa rujukan intrauterin yang lebih awal, lebih bisa dapat penanganan yang lebih optimal juga gitu kan. Karena nggak semua daerah pun itu ada dokter atau dokter umum, maksudnya dokter obgyn atau dokter umum juga gitu kan. Bahkan mungkin di pelosok negara kita gitu ya, kalau lihat data dari kementerian, Riskesdas dan lain sebagainya, ya ada gitu, mungkin daerah yang cuma hanya punya satu perawat, atau bahkan mungkin ada bidan sama perawat dan lain sebagainya gitu. Saya cuma memikirkan apakah itu termasuk keadilan gitu, keadilan dalam pelayanan kesehatan ketika kita melihat bahwa kayak di kota besar gitu ya, para ibu hamilnya itu memiliki banyak akses, pilihannya banyak gitu untuk USG.
Mereka mungkin bisa USG 2 dimensi, 3 dimensi dan lain sebagainya, bisa cetak wajah dan lain sebagainya. Bandingkan dengan mungkin ibu hamil di Indonesia yang dia tinggalnya di pedalaman gitu. Jangankan untuk ada memilih jenis-jenis USG-nya gitu, di USG selama kehamilan 1 kali aja udah alhamdulillah gitu kan. Nah itu juga kadang saya tuh mikir bahwa ya perlu juga gitu ya, dan ya saya kurang tahu lah ya maksudnya bagaimana kondisi di lapangan, kayak mungkin ada konflik of interest tersendiri atau masing-masing orang itu punya argumen sendiri. Cuman itu adalah dari perspektif saya gitu. Jadi kita pun kalau saya belajar dari Inggris adalah terkait keterbukaan ilmu gitu. Keterbukaan ilmu karena untuk menyelesaikan sebuah masalah yang besar gitu, kata ngobrol terkait angka kematian ibu aja nggak ada selesainya gitu, dan itu butuh banyak bantuan tangan gitu, nggak bisa hanya diselesaikan oleh sedikit tangan. Dan apalagi negara kita adalah negara yang besar dengan berbagai macam jenis demografi, populasi penduduk, karakteristik masyarakat yang berbeda-beda gitu. Kita butuh lebih banyak solusi gitu, nggak bisa mungkin Surabaya disamakan kayak misalkan kota di pedalaman atau kabupaten di pedalaman Papua gitu, nggak bisa seperti itu juga gitu. Itu sih kalau dari persepsi saya teman-teman. Ini kayak panjang banget yang bahas USG doang. Ya udahlah teman-teman, intinya seperti itu. Semoga kita selalu dijaga sama Allah untuk melakukan aktivitas pekerjaan atau profesi apapun itu gitu ya, selalu libatkan Allah di setiap kalian melakukan tindakan, supaya nggak hanya sekedar dapat benefit dunia gitu ya, tapi juga sekaligus itu adalah amal pemberat kita ketika kita nanti kembali pulang ke rumah sejati kita di akhirat. Terima kasih teman-teman, ini sudah 12 menit, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.